Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja program pendidikan profesi guru periode 4 tahun 2025. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Tajuddin dengan NIM 5252114120 dari LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang insya Allah berikut adalah video uji kinerja saya di kelas 9C Sekolah SMP Hitayatul Husna dengan materi Popo meyakini hari akhir dengan mawas diri. Mudah-mudahan apa yang saya tunjukkan sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu penguji. Sekian video perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, silakan boleh duduk. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk teman, saudara, keluarga yang hari ini terkena musibah, baik itu sakit ataupun hal yang lainnya. Silakan ketua kelas bisa dipimpin dulu untuk berdoa. Ya, alhamdulillahirabbil. Saya ucapkan terima kasih untuk ketua kelas karena sudah memimpin kegiatan doa bersama di pagi ini. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, apa kabarnya hari ini? Allah. Ya, alhamdulillah pagi ini kita harus selalu bersyukur dalam keadaan nikmat sehat walafiat, nikmat sehat, nikmat bisa bernapas, nikmat panjang umur. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain amma ba'du. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan yang luar biasa. Semangat pagi ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita berlanjut, ya, saya absen dulu. Tapi dengan catatan suaranya yang lantang, yang semangat. Oke? Agnes Prastiawati. Ya, alhamdulillah ya. Berarti kelas 9C ini secara tidak langsung kedisiplinan terkait dengan absensinya luar biasa. Kita tepuk tangan untuk 9C. Hari ini, ya, sebelum mulai pembelajaran di bab 2 terkait dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, mari sama-sama bertafakur terkait dengan adakah di antara kalian yang pernah merasakan, mohon maaf, ditinggal keluarga, ditinggal saudara, atau bahkan ditinggal teman karena tiada atau sudah meninggal. Nah, itu kira-kira gimana rasanya ketika kita kehilangan seseorang? Sedih, kecewa, apalagi kira-kira? Merasa kehilangan. Makanya ketika kita mengingat tentang kematian, entah itu diri sendiri ataupun orang lain atau bahkan keluarga kita, pasti rasanya sedih. Itu ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari bab 2 tentang meyakini hari akhir dan mawas diri. Adapun tujuan pembelajarannya,
Peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dan dalil naklinya, serta mengidentifikasi macam-macam kiamat sugro, kiamat dan bencana alam, serta hikmahnya. Ya, sebelum kita masuk ke materi, biar lebih semangat, ya, saya sudah menyiapkan pantun pembelajaran. Ya, nanti setelah ini saya minta ada yang bisa atau tidak membuat pantun terkait dengan kiamat. Menyeberang jalan hendaknya hati-hati agar sampai tujuan dengan selamat. Hari kiamat tak perlu ditakuti, perbanyak amal dan jauhi maksiat. Oke, ada yang bisa? Coba angkat tangan yang bisa. Oh, silakan, Kak Agnes. Boleh berdiri, boleh duduk. Bulan terang di malam hari. Ya kan. Bintang banyak, indah sekali. Kalau kiamat nanti terjadi, semoga kita masuk surga nanti. Amin. Tepuk tangan dulu, keren. Nanti saya putarkan video. Silakan disimak gambarannya seperti apa, ya, dan secara tidak langsung ini akan memberikan gambaran kepada kita tentang dahsyatnya hari akhir. Ya, silakan kita lihat videonya. Melihat video tadi, ada yang bisa menyampaikan perasaannya atau apa yang kamu lihat dari video tersebut? Ya. Oh ya, tepuk tangan buat Kanana. Terima kasih. Ini jadi bahan untuk diri kita pribadi, diri kita bersama, bahwasanya kita harus meyakini akan adanya hari akhir nanti. Oke, agar lebih memberikan pemahaman terhadap kalian keterkaitannya dengan hari akhir, silakan dibaca, kita baca terlebih dahulu materinya terkait dengan definisi dalil nakli hari akhir dengan kiamat sugro. Silakan. Oke, sudah cukup ya. Dari yang kamu baca tadi, ya, coba ada tidak yang bisa menyimpulkan terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan? Yang pertama, apa definisi terkait dengan iman kepada hari akhir? Siapa? Naila, silakan. Apa artinya iman kepada hari akhir menurut kamu? Mempercayai dan meyakini hari akhir akan terjadi. Tepuk tangan. Berdasarkan para ulama, ya, kiamat itu dikelompokkan ke dalam berapa? Ada? Dua. Satu apa? Kiamat. Dua, kiamat. Secara harfiah atau definisi, kiamat sugro itu kiamat apa? Kecil. Kalau kubro kiamat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa kematian dan bencana
itu termasuk ke dalam kiamat kecil atau kiamat sugro? Siapa yang bisa menjawab? Silakan, Kak Kanza. Karena kematian dan peristiwa peristiwa yang terjadi hanya sebagian kecil dalam. Iya, bagus jawabannya. Ya, jadi secara garis besar ya bahasanya yang masuk ke dalam kiamat kecil itu kan kematian, bencana alam, pandemi kemarin tuh 2020. Itu kan hanya bagian kecil dari apa yang ada di alam semesta. Sedangkan kalau kiamat kubro, kiamat besar, itu semuanya. Bukan hanya di bumi, bukan hanya di planet apa, tapi semuanya sealam semesta. Itu ya, oh ini luar biasa penjabaran-penjabarannya. Oke, selanjutnya ya saya akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Jadi kalian secara berkelompok ini akan mengerjakan beberapa hal yang harus didiskusikan secara bersama-sama untuk nanti kita presentasikan ke depan per kelompok. Ya, saya bagikan dulu LKPD-nya ya. Ada 3 hal yang akan kita laksanakan keterkaitannya dengan penugasan di hari ini. Nanti setelah selesai, waktunya habis, kita coba untuk presentasi dari setiap kelompok yang ada. Ya. Yang pertama, silakan isi di lembar pertama perbandingan perilaku orang yang beriman kepada hari kiamat dengan orang yang tidak beriman kepada hari kiamat. Berdasarkan apa? Berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 62. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, silakan jabarkan penjelasan tentang apa yang sebaiknya dilakukan manusia untuk menghadapi hari akhir. Kemudian yang terakhir, buatkan poster atau infografis tentang kiamat sugro di lembar kosong yang ada di lembar ketiga. Ya, silakan bisa dimulai dari sekarang. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan boleh bertanya. Ini kayak bikin poin-poinnya kita bagaimana? Boleh poin, boleh deskripsi. Kan apa yang sebaiknya dilakukan manusia untuk menghadapi hari akhir tersebut. Itu kan kalau poin-poin misalnya 1, apa 2, apa 3, apa. Kalau mau dideskripsikan kayak paragraf gitu nggak apa-apa. Ya sebisanya kamu aja. Sip. Ya, biar lebih rileks, biar lebih semangat untuk presentasi, kita lakukan ice breaking dulu agar otot-otot di badan, tubuh, mata biasanya udah mulai ngantuk. Dikeluarkan suaranya yang semangat. Coba sambil berdiri biar rileks. Yang ngantuk, jangan ngantuk. Siap? Ayo. Kita janji fokus. Bersemangat. Fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Iya, tepuk tangan. Nah, langsung kita presentasi dari kelompok 1. Kita beri aplaus biar lebih semangat. Silakan kelompok 1, dipersilakan untuk ke depan. Perilaku orang yang beriman pada hari kiamat. Pertama adalah beribadah bukan fokus. Berbuat baik dan taat. Yang kelima mendorong semangat, termasuk hal yang harus dilakukan manusia untuk menghadapi hari akhir. Yang disampaikan adalah bahwa tidak apa
Saya apresiasi setinggi-tingginya karena poin-poin yang disampaikan luar biasa. Berarti pemahaman kamu terhadap materi yang kita diskusikan hari ini secara tidak langsung itu kamu sudah bisa menentukan apa yang dipelajari hari ini. Jadi yang tadi disampaikan kelompok 1 dan 2, kelompok 3 dan 4, serta kelompok 5, secara tidak langsung itu memberikan gambaran bahwasanya pemahaman-pemahaman yang harus ditanamkan dari sekarang dan sampai saat nanti, sampai kapanpun. Karena dengan hal tersebut, kita akan menjadi pribadi yang lebih semangat. Kelas 9C yang luar biasa. Oke, hasil dari diskusi sudah disampaikan. Ya, dan luar biasa. Silakan ada yang bisa memberikan rangkuman terkait dengan pembelajaran yang hari ini sudah kita laksanakan. Bisa mungkin maju ke depan biar teman-temannya lebih mengingat kembali apa yang hari ini kita pelajari. Siapa yang bisa? Anak-anak silakan, boleh di depan. Pembelajaran hari ini. Beriman kepada hari akhir artinya percaya dengan sepenuh hati bahwa hari akhir atau kiamat pasti akan terjadi. Beriman kepada hari akhir tidak hanya mempercayai akan terjadinya hari kehancuran alam saja, tetapi juga harus percaya terhadap hari sesudahnya, yaitu akan adanya hari akhirat yang kekal dan abadi. Bahwasanya dengan mempelajari materi hari ini, ya, kita akan lebih mengimani dan lebih mempercayai akan adanya hari akhir. Setelah kita bisa mengetahui juga terkait dengan kiamat sugro. Terakhir ya, sebagai tindak lanjut dari materi kita kali ini, ya, di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang kiamat kubro. Ya, setelah tadi kita belajar tentang definisi dan dalil hari akhir, juga terkait dengan kiamat sugro, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kiamat kubro. Sebelum saya akhiri, kita berefleksi terlebih dahulu kegiatan hari ini. Nanti LKPD-nya dikumpulkan. Di sebelumnya, silahkan ada satu orang yang mau merefleksikan kegiatan kita di pagi hari ini. Kak Septia, silakan boleh ke depan. Akan memberikan refleksi tentang pelajaran hari ini. Jadi perasaan aku hari ini tuh, perasaan saat belajar hari ini sangat seru banget, terus asik dan senang karena bisa mengetahui lebih dalam tentang kiamat-kiamatnya. Refleksi positif dan sedikit ya kurang dalam waktu katanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini sebagai langkah awal kita khususnya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya. Demikian pembelajaran pendidikan agama Islam bab 2 tentang meyakini hari akhir dengan mawas diri, terkait dengan definisi dan kiamat sugro. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi amal ibadah untuk kita yang menuntut ilmu, dan kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran. Amin, amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, silakan dikumpulkan nanti LKPD-nya ke ketua kelas. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.